Oke, kita masuk di materi yang pertama, materi khusus kuliah Profit 1 atau KP1. Kenali target market untuk usaha sampingan, produk parfum, skincare, kosmetik, dan fashion. Atau biar lebih mudah, kita singkat jadi PSCF. Oke? Mengenal target market Anda. Oke, di sini di materi ini kita akan lebih dalam lagi mengupas target market dari produk parfum, skincare, kosmetik, dan fashion. Jadi kawan-kawan di sini tinggal tiru aja, siapkan pulpen, kertas, dan buku khusus, catat, tiru plek-plek, boleh ditambah tapi jangan dikurangi ya, karena ini sudah saya riset berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jelas ya? Ya. Ada quote dari Seth Godin mengatakan everyone is not your customer. Artinya tidak semua orang bisa dijadikan customer Anda. Tidak semua orang bisa dijadikan pelanggan Anda. Semua bisa beli, yes, tapi tidak semua mau beli. Semua orang punya duit dan kalau beli produk Anda ya berfungsi, iya betul, tapi belum tentu dia mau beli. Belum tentu dia butuh beli produk Anda. Kurang lebih begitu. Jadi bagaimana caranya kita menemukan target market yang tepat untuk produk yang kita jual? Ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama dari sisi range usia. Kriteria yang kedua dari profesi, dari gaji, dan juga dari lokasi dia berada. Oke, kita lanjut langsung ke kriteria yang pertama, yaitu target market dari segi range usia. Catat, target market Anda untuk produk parfum, skincare, kosmetik, dan fashion itu usianya kisaran 20 tahun sampai dengan 35 tahun. Alasan kenapa 20 sampai 35 tahun? Karena usia ini adalah usia aktif seseorang, aktif mencari pasangan atau jodoh, aktif pamer keberhasilan, ya, aktif kerja, aktif ngikutin tren, aktif nikmatin hasil kerja. Kita coba ulik yang pertama, aktif cari pasangan dan cari jodoh. Kalau orang di usia 20-an sampai 30-an itu kan rata-rata menuju ke pernikahan. Kalau mau menuju ke pernikahan berarti masih ada proses sebelumnya, yaitu mencari pasangan. Kalau mencari pasangan pasti perlu penampilan yang menarik. Penampilan yang menarik pasti ditunjang oleh produk yang Anda jual, yaitu parfum, skincare, kosmetik, dan fashion. Ya, nggak ada cewek, anak gadis mau ketemu pacarnya tapi nggak pakai makeup, nggak ada. Kalau ada berarti 1-2 orang. Nggak ada cewek punya uang nggak mau skincarean, nggak mungkin. Nggak ada laki-laki atau perempuan punya uang mau ketemu pacarnya tapi bajunya yang jelek, sepatunya yang lecek-lecek, nggak mungkin. Atau nggak pakai parfum, ya nggak mungkin. Maka usia-usia ini adalah usia-usia yang membutuhkan produk Anda. Jelas? Jelas lah ya. Oke, yang kedua, aktif pamer keberhasilan. Aktif pamer keberhasilan ini ya kita lihat aja di TikTok, di Instagram, di Facebook, yang sering posting dirinya baik, yang sering posting dirinya cantik, keren, kan di usia-usia 20 sampai 35. Ya kan? Kalau udah usia 35 ke atas, 40-an ke atas, udahlah. Udah jarang kita lihat yang kayak gitu. Kalau ada pun ya tetap 1-2 orang. Oke, aktif kerja. Ya, biasanya di usia-usia kayak gini getol untuk cari kerja. Aktif ngikutin tren. Betul, apa yang dipakai orang kalau bisa dia ikut pakai. Apa yang dibuat orang kalau bisa itu dia buat juga. Ya, usia-usia seperti ini biasanya masih rentan dengan hal-hal yang seperti itu. Dan aktif, yang terakhir aktif nikmatin hasil kerja. Nikmatin hasil kerja, ya dia kerja dapat gaji, ya dia nikmatin. Dia pakai untuk beli hal-hal yang dia sukai.
termasuk produk yang Anda jual, parfum, skincare, kosmetik, fashion. Karena apa? Ya karena dia mau menunjang penampilan dia, menemui cewek kesayangan dia, cowok idaman dia, atau sebaliknya. Ya, karena apapun yang dia kerjakan tujuannya hanya untuk dinikmati oleh badannya sendiri. Jarang ada orang yang peduli sama orang lain. Belum. Karena biasanya di usia sebelum ini, sebelum 20-35 tahun, kalau di bawah 20 tahun masih belum punya penghasilan, tapi kalau di atas 35 tahun biasanya udah punya uang, tapi udah mikirin susu anak, mikirin beras di rumah, mikirin genteng udah mulai bocor, mikirin rumah masa depan. Aduh, udah capek ngontrak-ngontrak, udahlah tahan selera lah, nggak usah beli parfum lah, gak usah beli skincarean lah dulu. Yang penting bisa punya rumah sendiri dulu lah, nggak nyewa-nyewa udah oke lah gitu. Nah, di usia di atas 35 tahun Anda udah susah jualnya. Anda lebih gampang jual di usia yang di bawah 20-35. Makin di tengah-tengah ya makin bagus. Makin ke arah-arah ujung ya 34, 33, 34, 35 udah mulai mendekati susah jual lah. Kurang lebih begitu, karena lebih memikirkan masa depan. Kalaupun ada yang tetap beli, berarti memang dia punya uang yang lebih untuk budget masa depannya ada, untuk budget masa sekarangnya pun ada. Jelas ya, kawan-kawan ya, dari sisi range usia dulu nih. Jelas? Oke, yang kedua dari sisi profesi. Ya, profesi apa? Profesi yang pekerjaannya menuntut penampilan. Pekerjaan yang menuntut penampilan itu seperti apa? Di sini udah saya list, yaitu mahasiswa, tapi mahasiswa yang universitas menengah ke atas. Waiters, tapi waiters yang restoran menengah ke atas. SPG retail, SPG event. SPG retail itu kayak SPG rokok. SPG event itu yang seperti SPG yang kalau ada event acara sekali-sekali dan ada pakai jasa SPG, biasanya kalau misalnya contoh, kalau ada acara pameran mobil di mall, kan event ya, kan nggak setiap hari di mall itu ada pameran mobil, dan mereka disewa untuk acara 1 minggu. Mereka ya butuh produk Anda untuk menunjang pekerjaan mereka. Karyawan kantoran yang kerjanya di bawah AC tiap hari, yang di luar, yang di lapangan juga bisa lah. Yang kena terik matahari pun perlu parfum juga, perlu skincare juga, perlu kosmetik dan fashion juga. Pekerja seni kayak pemain band, penyanyi, ya lain-lain lah, yang penting pekerja seni. Dan yang terakhir pengusaha sukses, karena pengusaha sukses ini ya pengen ketemu sama kliennya, juga pengen tampil yang menarik. Ini dari sisi profesi ya kawan-kawan ya. Yang ketiga dari sisi gaji per bulan. Gaji per bulan minimal 50% lebih tinggi dari UMR. Anda nggak usah capek-capek ngitungnya berapa ya gaji dia, si Polan berapa ya gajinya. Nanti kalau Anda tanya, yang lain malah tersinggung. Jadi gimana bang tahunya kita gaji dia lebih tinggi dari UMR? Ya, cara mengetahuinya yang pertama lihat aja fashionnya apa. Dia pakai jam apa? Keren nggak? Dia pakai baju apa? Modis nggak? Dia pakai sepatu apa? Mahal nggak sepatunya? Dan lain-lain. Kalau dia pakai itu semua dan bagus, berarti dia termasuk salah satu dari target market Anda. Kalau jamnya aja mahal, kalau bajunya aja modis, kalau sepatunya aja mewah, nggak mungkin nggak pakai skincare, nggak mungkin nggak pakai makeup kalau dia perempuan, nggak mungkin kalau dia nggak pakai parfum, itu nggak mungkin. Karena dari sisi fashionnya aja dia udah cukup mahal. Masuk dong, masuk akal dong. Yang kedua, lihat HP yang dia pakai. Kalau HP-nya Android yang murah-murah, ya bisa kemungkinan jadi target market Anda, bisa tidak. 50-50. Tapi kalau dia Android-nya bagus atau dia pakai iPhone, udah pasti target market Anda. Oke, yang ketiga lihat kendaraan yang dia pakai. Dia pakai motor atau dia pakai mobil.
Kalau dia pakai motor berarti lihat motornya keren nggak gitu, kira-kira di atas 30-an juta nggak gitu. Kalau misalnya di bawah, bisa nggak kira-kira masuk ke kriteria Anda bisa nilai. Kalau dia pakai mobilnya yang gimana, nilai juga ya. Kalau mobilnya butut juga, nanti biayanya habis ke mobil bututnya gitu ya. Tapi kalau mobilnya mobil lama tapi dimodifikasi yang mahal, bisa jadi target market Anda. Oke, lihat rumahnya masih kontrak nggak? Tapi gini ya kawan-kawan ya. Ini bukan bertujuan mengecilkan orang karena gajinya ya. Ya, ini semata untuk memberikan gambaran target market yang sesuai dengan produk yang kita jual. Jadi jangan nanti Anda jual ke semua orang, tiba-tiba ditolak bilang jualan itu sulit. Jangan. Anda bilang Anda jual sama misalnya nih, sama tukang beca yang ya untuk beli beras saja pun dia masih mikir. Anda jual, Pak mau beli parfum nggak Pak? Oh enggak. Anda datang lagi ke tukang botol misalnya, Pak mau beli skincare nggak Pak? Ya nggak mungkin. Kalau ditolak jangan bilang jualan susah. Andanya salah orang gitu ya. Ini bukan untuk mendiskreditkan mereka, tapi setidaknya Anda mengetahui kalau jumpa siapa baru Anda jualan gitu. Paham ya? Oke, yang keempat, di mana sih kita bisa jumpa sama mereka? Kalau misalnya kita nggak kenal, kita mau menemukan mereka di mana sih? Nah, ada lokasi-lokasinya itu mereka. Nah, lokasi offline itu tempat-tempat yang menengah ke atas. Anda tinggal jumpain aja mana kafe, mana restoran, mana mall. Ya di situ mereka berada, di situ mereka kumpul. Ya, di gym atau sarana olahraga yang mewah, yang menengah ke atas lah setidaknya. Atau yang ketiga di rumah mereka, kalau Anda kenal ya di rumah mereka. Yang keempat di klub malam atau di karaoke. Ya, yang kelima di tempat kerja mereka, kalau Anda tahu di mana tempat kerja mereka. Yang ke 6 di toko atau di kafe Anda, itu artinya dia yang datang ke tempat Anda. Itu lokasi offline. Nah, lokasi online-nya di mana? Ya kalau Anda jualan di marketplace ya di Shopee, Lazada, Tokopedia, atau mungkin Anda jual di sosial media Anda, di Facebook, Instagram, Google Ads, TikTok Ads, atau Anda mau endorse artis bisa, atau Anda mau bikin trik WhatsApp marketing bisa. Nanti di bonus-bonusnya kan saya udah kasih tuh bagaimana cara WhatsApp marketing. Oke, rangkumannya. Yang pertama, Anda bisa menawarkan produk PSCF ke target market berdasarkan 5 kategori yang udah kita bahas tadi. Ya. Yang kedua, setiap calon buyer atau calon customer Anda tidak harus memenuhi semua kategori yang udah kita bahas. Minimal memenuhi 2 kategori. Misalnya Anda mau ambil dari sisi umur, range umurnya sama dengan profesinya, boleh. Atau Anda mau main dari sisi profesi sama gajinya, boleh. Yang penting minimal memenuhi 2 kriteria lah. Ya, ngerti ya? Yang ketiga, tidak ada kepastian beli. Walaupun dia sudah memenuhi semua unsur target market kita, tapi setidaknya Anda sudah mengurangi jumlah penolakan sia-sia. Ya, misalnya nih, Anda ketemu sama orang yang range usianya itu 20-35, berarti dia sekitar 28 tahun. Ya, profesinya juga keren, pengusaha sukses. Yang ketiga, gajinya pasti di atas puluhan juta lah gajinya. Terus Anda ketemu mereka di tempat-tempat yang mewah, ya, di gym yang sarananya olahraga yang menengah ke atas, atau di mall. Ini dari sisi kriteria memenuhi semua ini. Tiba-tiba Anda tawarin nih, bang mau beli parfum nggak bang? Aku ada jual parfum ini bang. Terus dia tolak. Anda bilang, waduh, berarti salah ini target marketnya. Ya enggak juga. Bukan target market saya yang salah, tapi bisa jadi cara jualan Anda yang salah. Jadi ini masih target market. Anda simpan dulu dalam buku Anda. Nanti cara jualannya, cara menawarkannya, nanti kita bahas di materi-materi berikutnya. Oke, jelas ya?
Oke, jelas. Yang kelima, rangkuman yang kelima, target market adalah rumus penting untuk menyusun strategi marketing. Bukan untuk jualan dulu, ini hanya pengetahuan awal dulu. Ya, kawan-kawan ya. Ada quotes dari saya, tanpa mengenal siapa target market yang tepat, semua strategi marketing Anda jadi sia-sia. Ya, tanpa mengenal siapa mereka, siapa target market mereka, semua yang Anda buat semuanya sia-sia. Percayalah. Oke, kali ini Anda sudah belajar tentang target market, dan di materi selanjutnya kita akan belajar tentang pain dan gain. Apa itu pain dan gain? See you next video.